Kesalahan yang terbesar bagi seseorang yang seringkali menyakiti adalah ketika kita bereaksi atas tingkah laku mereka. Selamat datang kembali di Siloams Podcastra, podcast pendidikan, motivasi, dan juga pengembangan diri. Nah, sobat semua, kayaknya enaknya juga kalau kamu sambil ngedengerin podcast ini juga sambil santai-santai nih. Mungkin kalau ada yang mau ngopi bisa juga, atau rebahan, dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya deh sama kamu ya. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa kesel banget ketika ada orang lain, entah itu orang yang dikenal ataupun orang yang gak dikenal, tapi memberikan komen-komen yang hate comment atau komen-komen kebencian atau ya bikin kamu gak nyaman gitu. Misalnya mereka bilang kalau kamu itu orangnya begini, padahal sebenarnya nggak sesuai. Yang pernah ngerasain, coba deh pikirkan. Pasti ya, kesel banget ketika misalnya kamu mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang lain. Diberikan komentar yang negatif, diberikan cap-cap yang negatif. Mungkin ada juga yang bullying secara verbal juga jatuhnya. Nah, biasanya nih, apa sih yang kamu lakukan pada saat menghadapi situasi ini? Saya tuh pernah diskusi dan pernah ada curahan tuh gini ya. Aku tuh bingung deh, ini ada satu orang yang ngomong ke saya. Aku tuh bingung deh, kalau misalnya ada orang lain yang ngasih aku komentar-komentar kebencian, apa haknya mereka coba, gitu kan? Tapi tuh bingung, kalau aku diemin, dia malah semakin kurang ajar, semakin ngelunjak orang ini. Tapi kalau misalnya aku bales, dia jadi takut. Ya udahlah, jadi aku bales aja. Tapi kalau kata orang lain atau kalau orang tuanya tuh bilang kalau nggak selalu loh kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Tapi aku tuh nggak bisa. Nah, mungkin pernah gak sih sobatnya Rahel mengalami hal yang serupa? Jadi gini, sebenarnya tuh gimana sih? Apakah harus dibalas dengan kejahatan yang serupa? Atau diemin aja? Atau gimana sebenarnya? Karena kalau misalnya didiemin aja, pasti juga bikin hati kamu tuh makin kesal banget gitu ya sama orang-orang yang ngasih komen-komentar kayak gitu. Saya tuh punya pengalaman pribadi teman-teman, yang mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran juga nih. Pada awalnya, saya juga sama seperti manusia pada umumnya. Jadi ya kita pasti akan mengalami satu kesalahan atau perilaku kita yang kurang tepat yang sebenarnya sama kok. Jadi dulu tuh waktu masih kecil saya juga sering diejek. Bahkan karena fisik saya yang berbeda, saya seringkali ditinggalin juga tuh sama teman-teman waktu kecil. Tapi kan yang namanya anak kecil, pikiran kita belum berkembang ya. Ya udah nurut aja apa kata orang tua, nggak apa-apa ditinggalin, nggak apa-apa. Nanti ada mamaku selalu bilang kayak gitu. Nah, singkat cerita, setelah umur saya udah lebih membesar dan lebih dewasa, sampai sekarang saya kuliah, ada satu kejadian lagi yang bikin saya tuh malunya banget. Mau tau gak kejadian apa? Jadi waktu 2021 saya kan masuk perkuliahan tuh online ya, karena waktu itu masih COVID. Jadi di kampus belum ada perkuliahan. Terus tiba-tiba nih pas lagi Zoom, namanya kita tunanetra ya, gak tahu di belakang-belakang tuh ada apa. Karena saya pikir tuh kamar udah rapi, karena saya harus selalu cek dulu dan selalu merapikannya dulu ketika saya mau Zoom. Karena posisinya kan di rumah memang tidak ada orang yang bisa membantu, jadi saya harus melakukan itu semua sendiri. Dan saya pastikan dulu ketika kamar sudah mulai rapi dan saya harus Zoom dengan keadaan yang total dan maksimal tentunya. Tapi ternyata ada bagian-bagian yang tidak saya jangkau atau bahkan jauh dari penglihatan saya pada saat itu, dan saya akhirnya ditertawakan dengan posisi gambar saya yang salah. Saya ditertawakan, ditertawakan di grup. Ya namanya anak muda ya, mahasiswa waktu itu belum paham tentang kondisi saya. Sampai akhirnya
Saya tuh marah banget ya teman-teman. Pengen banget rasanya tuh ngebalesin setiap emoticon mereka di grup gitu. Terus saya bilang ke ibu saya kan kalau apa-apa tuh kita selalu membangun komunikasi. Saya baru loh mah ditertawakan seperti ini, biasanya nggak pernah. Terus mama saya cuma bilang, kamu hadapi. Saya malah dimarahin, kamu gak boleh pengecut, kamu hadapi itu. Hadapi dengan senyuman. Nah ini nih poinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, sebenarnya kita tuh harus ngapain sih? Diem aja atau harus ngebales? Ada satu poin yang lebih baik. Selain kita diam, kita hadapi dengan senyuman. Karena buktinya ketika mama saya cuma bilang, hadapi dengan senyuman, perlakukan orang itu dengan respect. Selama mereka tidak membahayakan kita secara fisik dan sebagainya, kan mereka hanya verbal. Maka perlakukanlah mereka dengan respect. Mama saya cuma bilang kayak gitu. Akhirnya saya berpikir ya, yang tadinya saya tuh pengen banget membalas, karena tetap aja perlakuan mereka tetap menyakitkan untuk saya ketika saya ditertawakan gitu. Akhirnya saya menuruti saran dari mama saya waktu itu. Nah setelah saya turuti, oh ya ampun maaf ya, saya bercanda, saya tersenyum, saya kasih emot ketawa gitu ya. Terus nanti kita traktir deh. Pokoknya saya bercanda kayak gitu. Dan apa respons mereka? Tahu gak sih teman-teman respons mereka tuh apa? Mereka merespons dengan sangat baik. Yang tadinya mereka tertawa dan mereka henyap di situ tuh, mereka hening. Mereka senyap, mereka diam. Dan besokannya ketika saya hadir beberapa lama kemudian, mereka tuh respect banget sama saya, ngobrol, dan kita sampai sekarang berteman baik. Apa poin yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Bahwa tidak selalu cacian atau ejekan itu harus dibalas dengan hal yang sama. Tapi kan dia nggak ada hak. Nah pernah nih teman-teman pasti lagi berpikir kayak gini nih, iya dia nggak ada hak, tapi setiap orang itu punya hak untuk menilai kita. Terlepas dari dia tidak ada hak untuk mengejek kamu misalnya, tapi mereka kan punya justifikasi. Mereka punya hak untuk menilai orang ini tuh seperti apa. Dan tentu penilaian mereka akan kamu tidak setujui ketika itu tidak sesuai. Ketika saya ke kampus deh, saya lanjutkan, mereka tuh baik banget. Yang tadinya sama saya tuh sungkan, mungkin diem aja, dan mereka sampai welcome, dan kita akhirnya berteman baik sampai sekarang, sampai udah mau lulus coba. Terus saya ada lagi nih kisah yang kedua, ada pengalaman yang kedua. Jadi saya punya pengalaman tuh begini teman-teman. Saya tuh kan kalau misalnya jalan tadi, banyak orang-orang yang menatap saya dengan tatapan yang aneh. Wah itu kok orang beda ya tampilannya gitu ya. Banyak tuh orang-orang yang menatap saya dengan tatapan yang aneh, dengan tatapan yang mungkin, aduh jangan sampai di anakku kayak gitu ya. Tapi saya belajar banyak dari ibu saya. Ibu saya tersenyum, Om tante mau kenalan ya gitu, bapak ibu mau kenalan ya sama Rahel. Padahal orang itu juga nggak niat loh mau kenalan sama saya. Mereka cuma liatin dengan rasa heran. Tapi mama saya tuh tersenyum yang langsung mengajak si orang-orang yang ngeliatin itu, sampai akhirnya si orang-orang yang ngeliatin itu jadi respect ke saya. Oh iya dia mau nggak mau kan. Tapi dari dua poin ini, bahwa orang itu biasanya, ini nih yang perlu kita pahami, ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan risih ya, entah itu kita yang diliatin karena penampilan kita yang berbeda, atau misalnya mereka berkomentar yang tidak sesuai, itu ada beberapa faktor biasanya. Yang pertama adalah karena mereka bisa jadi nggak paham dengan kondisi kamu, ya, dengan kondisi kamu. Mereka belum paham, tetapi untuk mengekspresikan ketidakmengertian itu cara mereka mungkin kurang tepat. Jadi kamu nggak bisa langsung suuzon, wah nih pasti orang ini punya niat yang nggak bagus. Enggak. Rata-rata ketika orang itu tidak paham, wajar aja ketika mereka mengekspresikan sesuatu itu dengan kurang tepat.
Lalu yang kedua, nah ini nih yang bullying ini nih. Ya mereka itu biasanya stres di rumah, makanya mereka biasanya mau mencari hiburan, namun cari hiburannya dengan cara yang kurang tepat. Orang-orang yang suka mengejek, yang suka membuli, biasanya apakah mereka ada masalah dalam pola asuh waktu kecil? Ya, sehingga membuat mereka tertekan, tapi mereka bingung untuk mengekspresikan, akhirnya mereka mengekspresikannya dengan cara seperti itu. Jadi, lagi-lagi bukan sepenuhnya salah mereka. Karena pada dasarnya, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan yang baik dan suci. Dan lingkungannya lah yang membentuk mereka akhirnya menjadi perilaku seperti itu. Gitu ya. Jadi, tidak sepenuhnya salah mereka. Mereka sudah bully aku dan mereka yang salah. Nah, lalu gimana nih responsnya? Yang pertama deh, sekarang pilihan ya, kamu berhak untuk memilih. Kalau kamu mau memilih untuk membalas, ada dua kemungkinan yang terjadi nih teman-teman. Kemungkinan yang pertama, memang mereka akan takut. Itu hanya di sebagian orang. Tapi, kamu nggak bisa menjamin apakah nanti di luar sana akan ada orang yang sama atau bahkan ada orang yang lebih parah. Kalau kamu menyelesaikan itu dengan kemarahan yang serupa, bagaimana ketika kamu menghadapi situasi yang sama berikutnya? Apakah kamu juga mau menyelesaikan dengan emosi? Karena masing-masing orang pasti punya respons yang berbeda. Yang kedua, orang-orang yang berniat memang membuli, mereka akan senang ketika kamu terpancing. Tapi ada lagi yang bilang, aku udah diem masih salah juga, ya itulah yang namanya haters. Mereka ingin mencari kebahagiaan yang bisa jadi kebahagiaan itu tidak mereka dapatkan di dalam rumahnya waktu masih kecil atau dan lain sebagainya, sehingga mereka mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Tidak selalu kejahatan itu harus dibalas dengan hal yang sama. Kenapa? Karena kamu gak akan tahu. Siapa tahu aja orang-orang yang kayak begitu, suatu hari nanti mereka bisa menjadi sahabat terbaik. Dan orang-orang yang selama ini kamu anggap sebagai sahabat bisa aja menjadi musuh. Kita gak akan tahu atau kamu gak akan tahu. Terus gimana? Diam, senyum, perlakukan mereka dengan hormat, bahkan lebih hormat lagi. Kenapa? Karena dengan begitu lama-kelamaan entah kapan saya yakin bahwa orang pasti sekeras-kerasnya batu aja akan bisa melunak. Bagaimana dengan orang lain ketika kamu memperlakukan mereka dengan cara seperti itu? Itu saya belajar banyak dari kisah-kisah saya yang tadi gitu ya. Selama mereka memang tidak melakukan kejahatan. Kalau mereka melakukan kejahatan yang berarti ya tentu ada hukumnya. Tapi ketika itu hanya ejekan biasa, nggak ada salahnya. Kamu melakukan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri. Coba bayangkan ketika kamu kesel banget sampai kamu bawa-bawa, akhirnya diri kamu yang tadinya produktif jadi kurang produktif karena mikirin hal-hal yang seperti itu. Mikirin kemarahan kamu sendiri yang sebenarnya nggak selesai. Tapi kak rasanya tuh sakit banget. Iya, saya paham. Makanya, ayo dirangkul rasa sakitnya. Dirangkul, diterima. Kalau memang itu udah terlalu sakit, gak ada salahnya kamu buat membatasi diri untuk bertemu dengan orang itu. Membatasi diri itu bukan memutus hubungan. Membatasi diri adalah ya kamu mungkin gak seenak dulu kalau ngobrol. Yang dulunya kamu bisa hahi, ya udah kamu ngobrol seperlunya. Tapi tetap dibalik semua itu perlakukanlah mereka dengan respect. Percaya deh, akan ada banyak keajaiban yang kamu rasakan ketika kamu berhasil memperlakukan mereka dengan respect. Setidaknya bukan untuk mereka, tapi untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Selamat mencoba dan selamat berjuang.